Halo teman semua, nama aku Daniel dan di video kali ini kita akan kembali menjawab pertanyaan subscriber ya teman-teman. Namun pertanyaan kali ini nggak tentang bibit tapi mengenai semua bidang ya teman-teman. Kita bakal lihat ada pertanyaan apa aja sih dari subscriber. Yang pertama dari Kak Daniel Johan. Favorit aplikasi investasi terbaik menurut Abang yang paling worth it saat ini apa Bang? Nah kalau misalnya buat ini sebenarnya investasi terbaik adalah investasi yang paling kamu pahami ya. Jadi investasilah di bidang yang paling kamu ngerti. Kalau misalnya kamu emang paling jagonya investasi di saham, otomatis akan lebih bagus kalau kamu investasi di saham. Kamu misalnya ngertinya di properti, ya otomatis akan lebih baik bagi kamu investasi di properti. Mungkin kamu ngertinya di P2P lending, boleh juga kamu investasi di P2P lending. Jadi pastikan kamu investasi di bidang yang kamu paling pahami. Tapi kalau misalnya kamu tanya apa aja aplikasi yang aku pakai, sebenarnya aplikasi yang aku pakai ada banyak banget ya teman-teman. Kalau misalnya kita cek di HP ku ini banyak banget, ada Uangmi, EasyCash, Bibit, Ajaib, Peluang, Coinworks. Nah kalau untuk aku pribadi yang aku gunakan kebanyakan adalah P2P lending dan juga reksadana serta saham ya teman-teman. Nah, kalau misalnya aplikasi yang worth it apa untuk saat ini, sebenarnya yang paling aku suka sejauh ini adalah asetku ya, teman-teman. Seperti yang kamu ketahui, asetku adalah salah satu P2P lending konsumtif yang paling bagus. Kalau misalnya kamu lihat di review-review di channel ini, aku juga lumayan banyak bahas mengenai asetku. Namun, sayangnya saat ini asetku lagi nggak gitu bisa mendanai ya, teman-teman. Kalau misalnya kamu lihat di laporanku, saat ini total asetku hanya tinggal 23 juta. Ini karena kenapa? Karena asetnya terus berkurang ya, teman-teman. Karena uangnya terus dikembalikan. Soalnya kita udah nggak bisa berinvestasi di asetku untuk saat ini. Tapi update dari asetku sih katanya dalam waktu dekat nanti bakal dibuka lagi ya teman-teman. Nah jadi sementara aku kebanyakan taruh portoku sebagian juga di EasyCash ya teman-teman. Cuma ada juga di beberapa tempat lain yang aku pindah-pindahkan, ada di reksadana, ada juga di saham. Nah salah satunya ini ya teman-teman, EasyCash. Di sini ada pinjaman yang akan segera jatuh tempo besok nih. Kalau kamu lihat, kita lihat pinjaman yang periode 180 hari ini. Pinjamannya akan jatuh tempo pada tanggal Februari 20 ya teman-teman. Hari ini adalah 20 Februari. Jadi hari ini aku udah tentuin auto redeem. Besok uangnya bakal masuk ke rekening aku. Nanti di video berikutnya mungkin aku coba tarik uangnya ya teman-teman, buat ngebuktiin ke teman-teman kalau misalnya EasyCash itu membayar atau enggak sih. Nah jadi EasyCash ini salah satu alternatif yang aku gunakan untuk pengganti asetku sementara ya teman-teman. Nanti kalau misalnya asetku udah buka lagi, mungkin dana dari EasyCash sebagian aku pindahin lagi ke asetku. Tujuannya adalah untuk minimalisir resiko. Nah, aku juga sekarang ada investasi di rupiah cepat, ada di Coinworks juga. Untuk Coinworks aku sedang pelajari ya, teman-teman, untuk cara perhitungan bunganya dan segala macam. Terus kemarin juga kita ada coba sempat masukin di Amarta. Cuma kalau menurutku pribadi, yang investasinya memberikan return tinggi dan juga sejauh ini performanya bagus, itu ada P2P lending konsumtif ya, seperti asetku, Uangmi, EasyCash. Namun, instrumen seperti itu kan mungkin nggak cocok untuk sebagian orang ya, teman-teman. Sebagian orang kan punya prinsip hanya berinvestasi di investasi yang tanpa riba. Kalau misalnya investasi yang konsumtif seperti itu pasti mengandung riba ya teman-teman. Nah jadi itu kembali lagi disesuaikan dengan kamu. Sebaiknya kamu investasi di bidang yang paling kamu pahami dan di aplikasi yang paling kamu yakini juga ya. Jadi gitu ya buat Kak Daniel Johan. Berikutnya adalah Mixona Production. Asetku dan Uangmi high risk? Gak salah. Nilai gak pernah turun dan mereka juga gak akan default. Uangmi itu liquid loh, bunganya selalu ditransfer ke bank tepat waktu. Nah jadi bener ya teman-teman, untuk asetku Uangmi ini sebenarnya secara teori merupakan platform P2P lending konsumtif. Yang artinya secara teori sebenarnya alusnya high risk. Namun teman-teman, selama beberapa tahun ke belakang aku berinvestasi, nyatanya P2P lending konsumtif malah memberikan return yang lebih bagus dan semuanya selalu tepat waktu dibandingkan dengan P2P lending produktif teman-teman. Jadi emang kadang fakta di lapangan sama yang di teori bisa beda ya teman-teman. Secara teori emang harusnya P2P lending konsumtif lebih tinggi resiko. Cuman mungkin karena spread bunganya lebih tinggi, jadi kemampuan mereka untuk mengembalikan uang ke lender mungkin bisa lebih tinggi juga ya teman-teman. Dan juga emang P2P lending konsumtif itu keuntungannya adalah mereka liquid sih, bener. Bahkan kalau misalnya kita pengen mendanai, kita mendanai hari ini, besok kita langsung udah mulai terima bunganya. Sedangkan P2P lending produktif, kebanyakan kita udah taruh uang, kita harus nunggu beberapa hari dulu sampai dananya dikumpulin, crowdfundingnya beres, baru akhirnya uangnya dikumpulin, baru bisa disalurkan ke borrower. Jadi emang bener sih kalau misalnya P2P lending konsumtif secara teori emang lebih high risk, namun nyatanya aku lebih puas berinvestasi di P2P lending konsumtif ya teman-teman. Sejauh ini kita nggak tahu kedepannya bakal gimana, karena pada akhirnya kita nggak bisa memprediksi apa yang bakal terjadi di kedepannya. Cuman yang perlu aku sarankan adalah yang penting kita selalu melakukan yang namanya diversifikasi. Jangan sampai uang kamu terlalu taruh banyak di satu instrumen investasi
investasi ya teman-teman. Jadi yang aku lakukan ini, aku juga diversifikasikan. Uangku nggak semuanya aku taruh di easy cash. Ada sebagian aku belikan saham, sebagian aku sebar di beberapa P2P lending lainnya, sebagian juga masih di asetku dan lain-lainnya teman-teman. Kalau misalnya untuk liquid, bener sih, dari asetku, Uangmi, easy cash, Uangmi itu yang paling cepat ya teman-teman kalau misalnya pengembalian. Karena kalau misalnya di hari itu udah beres, jatuh tempo hari itu pagi harinya, subuhnya bakal langsung ditransfer teman-teman sama Uangmi. Cuman yang merupakan kelemahan dari Uangmi adalah saat ini bunganya lagi rendah aja, karena mereka mungkin lagi nggak butuh dana, karena mereka mungkin lagi ada banyak dana masuk, atau mungkin lagi ada investor dari luar, kita nggak tahu ya teman-teman. Nah untuk saat ini mereka lagi nggak butuh dana, makanya mereka kasih bunganya yang rendah sehingga para investor nggak masuk. Cuman nanti kalau misalnya udah ada mereka butuh dana lagi, pasti mereka buka event-event, kasih promo, kasih return yang lebih tinggi, nanti pasti aku bakal masuk lagi ke Uangmi ya teman-teman. Jadi emang bener Uangmi itu salah satu platform P2P lending konsumtif yang bagus juga kalau menurut aku pribadi. Nah berikutnya dari yang sama, Kamixona Production, Bibit mana pernah default. Nah ini bener ya teman-teman, Bibit itu emang nggak pernah default. Bibit itu lebih ke arah yang bisa menyebabkan kita minus portofolionya, itu lebih ke arah penurunan dari NAB-nya teman-teman, yaitu nilai aktiva bersih dari reksadana tersebut ya teman-teman. Katakan kita investasi di reksadana saham, kita ambil aja salah satu ya teman-teman. Nah jadi bener emang Bibit itu nggak bisa gagal bayar, tapi yang bisa terjadi adalah mungkin kamu mengalami penurunan NAB. Mungkin kamu belinya di sini, terus ternyata saat ini harganya lagi turun. Itu yang bakal bisa terjadi kalau kamu investasi di reksadana saham ya teman-teman, karena reksadana saham pastinya memiliki volatilitas, sama seperti kamu membeli saham. Kalau kamu beli saham kan harganya bisa naik bisa turun, ada volatilitas. Beda seperti instrumen yang seperti Bibit, mungkin reksadana pasar uang atau reksadana obligasi yang kayak SSF, atau misalnya P2P lending produktif maupun konsumtif, itu kan mereka sifatnya adalah fixed income, di mana mereka selalu naik ya teman-teman. Nah jadi benar sih kalau misalnya ini Bibit nggak mungkin default, yang bisa terjadi adalah penurunan NAB ya teman-teman. Berikutnya, Bang, keuntungan kemana? Oh, waktu itu ini aku menarik 160 juta dari Bibit. Ini jadi keuntungannya aku gunakan untuk aku pindahkan ke instrumen yang lain yang lebih menghasilkan untukku ya teman-teman, yang lebih high risk dan juga high return ya teman-teman. Karena waktu itu pas aku taruh di Bibit, yang aku gunakan hanya memberikan return sebanyak 8-9% per tahun ya teman-teman. Jadi aku mau taruh ke instrumen yang lebih menghasilkan lebih banyak, dan juga aku gunanya untuk rebalance portofolio ya teman-teman, supaya instrumenku nggak terlalu berat di satu titik investasi teman-teman. Jadi uangnya ada yang aku gunakan untuk beli saham, ada yang aku gunakan untuk masukin P2P lending, macam-macam ya teman-teman. Uangnya nggak aku gunakan untuk foya-foya atau buat belanja atau buat beli barang-barang yang nggak aku perlukan. Bahkan kalau misal kamu lihat nih, HP yang aku gunakan ini HP yang masih 5 tahun lalu ya teman-teman. Ini aku beli 5 tahun lalu, aku masih gunakan sampai sekarang. Padahal HP-nya mungkin agak sedikit bolot, tapi aku masih belum ganti. Karena kenapa? Karena semua uangku aku tujukan untuk kepentingan meningkatkan asetku teman-teman. Jadi semua uangku aku pekerjakan agar menghasilkan uang lagi untukku. Jadi untuk sekarang aku nggak gitu nikmatin keuntunganku, kebanyakan profit hasil investasi semuanya aku reinvestasikan agar di tahun-tahun berikutnya bisa memberikan return yang lebih tinggi lagi ya teman-teman. Kalau misalnya menurutku lebih baik kita kalau masih di masa muda, sebaiknya kita kumpulin aja aset sebanyak-banyaknya. Nanti kalau misalnya aset kita udah jadi, passive income kita udah gede, baru deh kita bebas mau beli apa aja, atau mau menuhin gaya hidup, atau mau naikin gaya hidup, mau beli barang luxury, beli barang buat kesenangan kamu. Jadi begitu ya buat Mobile Legend Bang Bang. Berikutnya Emerald Everyday lah, Bang mau nanya perbedaan imbal hasil efektif sama imbal hasil tetap itu apa? Mohon infonya. Oh, kalau ini untuk investasi di Coinworks ini mungkin nanti penjabarannya mungkin aku bikinin di satu video berikutnya ya teman-teman. Nanti pantengin aja channel ini, nanti aku bakal update di video-video berikutnya ya, karena penjelasannya mungkin lebih panjang. Berikutnya dari Kak Didit Sugiarto, gue belum jajal nih Coinworks, coba gue lihat. Ya boleh sih, mungkin kalau misalnya kamu pengen coba boleh, atau kalau misalnya kamu masih belum yakin sama platformnya, nggak apa-apa kalau misalnya kamu nggak masukin uang dulu. Mungkin kamu boleh lihat hasil investasiku, nanti kalau uangnya udah menghasilkan, terus juga emang returnnya bagus, terus juga nggak banyak yang gagal bayar, nggak banyak yang telat, baru mungkin kamu investasi, itu juga nggak apa-apa ya teman-teman. Kalau sejauh ini yang banyak menghasilkan untukku adalah P2P lending konsumtif ya teman-teman. Aku udah menghasilkan ratusan juta dari P2P lending konsumtif ya teman-teman, karena aku taruhnya lumayan banyak. Berikutnya pertanyaan dari Kak Muhammad Alfari. Kak, saya mau tanya, kalau investasi yang paling cocok buat pelajar apa ya, Kak? Terima kasih. Kalau misalnya investasi yang cocok buat pelajar, aku pribadi lebih merekomendasikan kalau buat pelajar, kamu lebih baik kamu investasi ke diri kamu sendiri dulu. Gimana caranya? Mungkin kamu entah kamu asah skill yang kamu miliki, atau misalnya kamu ikut kursus, ikut workshop,
beli kelas atau apapun itu, supaya kamu bisa mengalami yang namanya peningkatan skill ya teman-teman. Kalau kamu udah mengalami kenaikan skill, otomatis kamu bisa menghasilkan lebih banyak uang. Jadi untuk di awal lebih baik kamu fokus ke gimana mencetak uangnya dulu teman-teman. Jangan terlalu fokus ke investasinya. Kenapa? Karena gini, kalau misalnya masih di awal, modal kita belum banyak, katakan kita jago banget nih investasi, kita bisa ngasilin mungkin 50% per tahun. Itu udah jago banget ya teman-teman kalau bisa investasi segitu. Warren Buffett aja selama masa hidupnya berinvestasi hanya menghasilkan sekitar 20% setahun. Namun karena konsisten dilakukan, CAGR-nya 20% terus-menerus dari awal sampai akhir, dari umur 11 sampai di usianya lanjut, makanya akhirnya bisa memiliki aset yang luar biasa gede. Nah, jadi katakan kamu punya return setahun kamu bisa ngasilin 50%. Tapi kalau modal kamu cuman 1 juta, kamu hanya menghasilkan 500.000 teman-teman. Beda cerita, kamu nggak jago nih investasinya, kamu bisa ngasilin per tahun kamu bisa ngasilin 15%. Tapi modal yang kamu punya, misalnya kamu udah punya 500 juta atau kamu punya 1 miliar, otomatis return yang kamu hasilkan akan jauh lebih gede ketimbang kamu punya return investasi tinggi tapi asetnya nggak ada ya teman-teman. Makanya ada baiknya kalau buat di awal ya kamu fokus ke nyetak uangnya dulu. Kamu cari dulu apa bidang yang pengen kamu tekuni dan kamu pengen nyetak uangnya di bidang apa. Nanti kalau misalnya kamu udah bisa menghasilkan uang yang kenceng, itu baru kamu lempar-lemparin ke instrumen investasi. Nih bahkan teman-teman, kalau misalnya kamu jualan itu pun udah lebih tinggi ya. Katakan kamu beli barang 100.000, kemudian kamu jual 150.000. Itu artinya kamu udah menghasilkan uang 50% secara langsung teman-teman. Dalam 1 hari langsung dapat 50%. Sedangkan kamu investasi, katakan kamu masukin 100.000, 1 tahun dapat 20%, itu baru dapat 20.000. Nah, jadi kalau buat di awal ya kayak gitu, mungkin ada baiknya kamu lebih fokus ke menghasilkan uangnya dulu ya teman-teman. Cuma kalau misalnya kamu emang udah mulai lumayan ada aset, terus pengen mulai investasi, boleh juga sih kalau kamu bagusnya masukin ke bibit, karena bibit kan ini ya teman-teman, sifatnya adalah fleksibel, dimana kamu bisa setor kapanpun, kamu bisa tarik kapanpun, dan kamu investasinya di instrumen seperti yang reksadana pasar uang atau reksadana obligasi, buat kamu ngebangun kebiasaan menabungnya dulu ya teman-teman. Jadi kamu nanti terbiasa, kalau kamu udah terbiasa, kamu udah punya habits untuk berinvestasi, itu udah bagus banget ya teman-teman. Tapi kalau misal kamu udah terbiasa, malah kalau kamu nggak berinvestasi, rasanya seperti ada yang kurang teman-teman. Aku pribadi juga setiap bulan aku selalu menginvestasikan 80% dari penghasilanku. Tujuannya apa? Ini tujuannya adalah karena aku pengen mengembangkan asetku super cepat sampai asetnya bisa jadi, baru nanti asetnya bisa menghasilkan passive income, yang passive income tersebut bisa aku gunakan untuk membiayai kehidupanku teman-teman. Jadi dimana nanti suatu saat nanti kalau kita udah mencapai yang namanya financial freedom, itu artinya kita bekerja hanya untuk kemauan, bukan kita bekerja karena keharusan ya teman-teman. Makanya bagi aku pribadi, hal yang terpenting adalah kebebasan, dimana kamu bisa bebas melakukan apapun yang kamu suka tanpa kamu harus terikat masalah finansial ya teman-teman. Jadi yang paling penting bagiku bukanlah punya mobil mewah atau punya HP mewah, teknologi mewah, terus punya rumah mewah. Bagi aku itu semua gak gitu penting. Yang lebih penting bagiku adalah kebebasan, dimana tanpa aku bekerja pun aku bisa menghasilkan uang teman-teman. Jadi tidur pun dapat uang. Terus kalau misalnya udah seperti itu, kamu melakukan apapun yang kamu suka, kamu tetap dibayar ya teman-teman, karena aset kamu udah bekerja menghasilkan uang untuk kamu teman-teman. Hal itu aku pelajari dari bukunya Robert Kiyosaki, yaitu Rich Dad Poor Dad. Bagi kamu yang belum baca, kamu boleh coba baca sih. Itu salah satu buku yang paling berpengaruh dalam karir investasiku ya teman-teman. Lalu coba nonton YouTube-nya Felicia. Oh ya, ini aku juga sering nonton YouTube-nya Ci Felicia Putri ya teman-teman. Kamu juga boleh nonton channel YouTube-nya, itu sangat banyak banget ilmunya, edukasinya juga banyak. Shout out buat Ci Felicia, aku juga suka. Boleh kalau misalnya kamu pengen belajar investasi, mampir juga ke channelnya beliau ya, karena itu ada banyak ilmunya ya teman-teman. Aku pribadi kalau aku suka nontonnya channel yang luar negeri ya teman-teman. Kalau misalnya kamu pernah tahu, itu namanya Graham Stephan, aku juga suka itu channelnya karena lucu banget teman-teman. Beliau ada orang yang bener-bener menginspirasi aku dalam hal investasi. Kenapa begitu? Karena waktu aku mulai awal karir investasiku, terus aku banyak nontonin videonya dia, lucu banget. Dia bisa menginvestasikan 99% dari penghasilan dia. Itu yang membuat aku terinspirasi sehingga aku menginvestasikan sekitar 80% dari penghasilanku. Mungkin nanti kalau misalnya bisa, aku juga ingin sih kalau misalnya kedepannya bisa melakukan hal seperti itu teman-teman. Karena bagi aku itu adalah hal yang keren, dimana kamu bisa membuat uangmu bekerja buat kamu teman-teman. Mungkin kebahagiaanku udah agak sedikit beda sih. Kebahagiaanku bukanlah ngabisin uang, tapi kebahagiaanku lebih ke arah membuat uang menghasilkan uang lagi. Mungkin agak unik ya teman-teman. Berikutnya dari Kak Live Official. Ya Allah Kak, masya Allah banyak sekali investasinya, pengen rasanya punya uang ratusan juta seperti kakak. Nah kalau buat ini sebenarnya yang penting kita mulai aja dulu ya. Aku yakin nanti di kedepannya kalau misalnya kamu udah mulai, terus kamu selalu menginvestasikan uang, tiap bulan kamu selalu sisihkan, terus juga kamu lebih utamain menginvestasikan uang ketimbang menggunakan uangnya untuk gaya hidup, nanti pada akhirnya pasti kamu juga bisa mencapai aset tersebut. Bahkan aku yakin kamu bisa mencapai jauh lebih dari itu ya, mungkin miliar-miliar atau puluhan miliar. Jadi semuanya
cuma masalah konsistensi aja teman-teman, karena paling susah pada akhirnya kalau membangun kekayaan itu adalah tentang konsistensinya, gimana kita disiplin dalam mengatur keuangan kita. Kalau kita merawat uang kita dengan baik, uang kita juga nantinya akan merawat kita. Kita disiplin sama uang kita juga akan bermanfaat nanti ya buat kita ya teman-teman. Jadi yang penting kita di awal kita ningkatin aja literasi keuangannya, jadi terus kita uangnya kita pakai buat investasi, terus juga kita pelajari utang konsumtif sama utang produktif bedanya apa, kita bisa bedain. Terus kita juga punya pilar fondasi dasar keuangan yang bagus, misalnya kita nggak punya hutang, terus kita punya asuransi, punya dana darurat, terus juga kita prioritasin investasi, di mana kita setiap menerima penghasilan kita langsung sisihkan uang tersebut buat investasi dulu, baru sisanya boleh belanjakan. Jangan sampai kita terima penghasilan, kita belanja dulu, ada sisa baru investasi. Jangan seperti itu ya teman-teman, karena kalau kita seperti itu pada akhirnya nanti nggak ada uang yang bisa diinvestasikan, karena kita belanja akhirnya uangnya habis. Kalau misalnya di awal kita udah investasiin, kan pas kita belanja terus kita lihat wah uang kita udah nggak cukup, akhirnya kita nggak belanja deh, karena kita udah nggak ada uang teman-teman. Uangnya sisanya semua udah masuk ke instrumen yang menghasilkan uang lagi ya teman-teman. Nah jadi untuk hari ini mungkin sekian dulu menjawab pertanyaan dari para subscriber. Ini udah cukup banyak ya teman-teman, nanti takut videonya kepanjangan. Nanti besok aku bakal bahas mengenai Easy Cash ini teman-teman. Aku bakal tarik uang dari Easy Cash, kita bakal buktiin apakah Easy Cash ini bisa beneran menghasilkan uang atau enggak ya teman-teman, apakah withdrawnya berhasil, dan proses withdrawnya tuh berapa lama, kita bakal cek ya teman-teman. Nah bagi kamu yang baru mampir ke channel ini, kamu juga boleh mampir ke bagian playlist ya teman-teman. Jadi aku udah bikinin playlist di sini. Playlistnya isinya adalah tiap playlist membahas tentang satu platform investasi. Kamu pengen pelajari platformnya apa, kamu pengen pelajari platformnya apa, ya kamu buka di playlistnya ya teman-teman. Misalnya kamu pengen cek Easy Cash, ini aku udah bahas banyak banget mengenai Easy Cash. Kamu tontonin videonya supaya kamu lebih paham tentang cara investasi di Easy Cash. Begitu juga playlist lainnya teman-teman. Kalau buat pemula aku lebih rekomendasiin Bibit sih, karena Bibit itu ramah banget buat pemula ya teman-teman. Nah bagi kamu yang pengen bantu channel ini, kamu juga bisa menggunakan kode referral yang udah aku sebar di kolom deskripsi di video ini. Dengan menggunakan kode referral tersebut, nanti kamu dapat bonusnya kamu pakai buat investasi, bonusnya aku dapat bakal aku gunakan untuk kepentingan meningkatkan kualitas video di channel ini. Sekian video dari aku, dan akhir kata jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.